Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Chania dengan NIM 210442123 dari kelas BKT 5A. Soal nomor 1. Jelaskan tujuan adanya pemeriksaan bank bagi pemilik, karyawan, dan investor. Bagi pemilik bank, yang pertama mengelola resiko. Pemeriksaan bank membantu pemilik bank untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam operasional bank, seperti resiko kredit, likuiditas, pasar, dan operasional. Ini membantu dalam mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan resiko dan menjaga keberlangsungan bisnis. Yang kedua, mengamankan investasi. Pemilik bank ingin memastikan bahwa investasi yang mereka tanamkan dalam bank dijaga dengan baik dan dikelola dengan efisien. Pemeriksaan bank memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi keuangan dan operasional bank, sehingga pemilik dapat membuat keputusan yang tepat terkait investasi mereka. Bagi karyawan bank, pertama meningkatkan kinerja dan efisiensi. Pemeriksaan bank memberikan umpan balik terkait dengan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan dan operasional. Ini membantu karyawan bank untuk meningkatkan kinerja mereka dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, peningkatan kualitas layanan. Evaluasi yang dilakukan dalam pemeriksaan bank membantu karyawan untuk mengidentifikasi area-area di mana layanan kepada nasabah dapat ditingkatkan. Hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah. Selanjutnya, bagi investor. Yang pertama, keputusan investasi yang tepat. Investor membutuhkan informasi yang akurat tentang kesehatan keuangan dan kinerja operasional bank sebelum membuat keputusan investasi. Pemeriksaan bank memberikan wawasan yang mendalam tentang kondisi bank yang bisa membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang lebih tepat. Yang kedua, mengukur resiko dan potensi return. Dengan informasi yang diperoleh dari pemeriksaan bank, investor dapat mengukur resiko investasi mereka dan memperkirakan potensi return yang dapat diperoleh dari investasi dalam bank tersebut. Ini membantu mereka dalam merencanakan strategi investasi mereka dengan lebih baik. Soal nomor 2, jelaskan hubungan antara penilaian kinerja keuangan perusahaan terhadap bidang audit internal perusahaan perbankan. Hubungan antara penilaian kinerja keuangan perusahaan dengan bidang audit internal perusahaan perbankan memiliki beberapa titik hubungan penting. Yang pertama, evaluasi kualitas laporan keuangan. Penilaian kinerja keuangan melibatkan analisis laporan keuangan perusahaan, seperti neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan catatan-catatan terkait. Ini membantu dalam mengevaluasi kesehatan keuangan, profitabilitas, likuiditas, dan kinerja keuangan secara keseluruhan. Audit internal perbankan memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan benar, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Audit internal akan memeriksa proses pencatatan pengungkapan serta kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan perusahaan. Yang kedua, identifikasi resiko keuangan. Penilaian kinerja keuangan menilai resiko-resiko keuangan yang dihadapi perusahaan, seperti resiko pasar, kredit, likuiditas, dan operasional. Audit internal perbankan fokus pada identifikasi, evaluasi, pengelolaan risiko-risiko ini dengan memeriksa proses kontrol internal yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk mengurangi risiko tersebut. Yang ketiga, efektivitas pengendalian internal. Penilaian kinerja keuangan menilai efektivitas dari prosedur pengendalian internal yang ada dalam memastikan keandalan laporan keuangan. Audit internal perbankan memeriksa secara langsung efektivitas dari kontrol internal seperti pemisahan tugas, prosedur keuangan, kebijakan perusahaan, dan tata kelola yang baik atau good governance dalam mengelola risiko. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan 3 hal penting yang menjadi target audit internal pada perbankan. Yang pertama, kepatuhan regulasi dan kebijakan internal. Audit internal bertujuan untuk memastikan bahwa bank mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk hukum perbankan, peraturan regulator, standar keuangan, dan kebijakan internal. Ini termasuk memeriksa proses Know Your Customer atau KYC untuk mencegah pencucian uang dan pembiayaan teroris, serta memastikan bahwa praktik perbankan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh OJK. Yang kedua, pengelolaan risiko.
Audit internal di perbankan juga difokuskan pada evaluasi pengelolaan risiko. Ini mencakup penilaian terhadap keamanan data dan informasi kepatuhan terhadap kebijakan keamanan cyber, evaluasi terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, serta penilaian terhadap kecukupan modal untuk menanggulangi resiko-resiko tersebut. Yang ketiga, efisiensi operasional dan proses bisnis. Audit internal di perbankan bertujuan untuk mengevaluasi efisien operasional dan proses bisnis. Ini termasuk penilaian terhadap sistem kontrol internal, evaluasi terhadap efektivitas operasional dalam memberikan layanan kepada nasabah, serta peninjauan terhadap proses internal untuk menemukan ruang perbaikan dan efisiensi yang dapat ditingkatkan. Soal nomor 4, jelaskan 3 pihak yang terkait dengan audit internal perusahaan perbankan. Jelaskan perannya masing-masing. Yang pertama, tim audit internal. Tim ini terdiri dari auditor internal yang bertugas secara langsung melakukan audit atas berbagai fungsi dan proses dalam perusahaan perbankan. Mereka melakukan evaluasi terhadap sistem kontrol internal, kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Yang kedua, Dewan Komisaris. Pihak ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik tata kelola perusahaan termasuk audit internal berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mereka juga dapat meminta laporan secara periodik dari tim audit internal tentang temuan dan rekomendasi yang diberikan. Yang ketiga, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Nomor 5, jelaskan peran serta OJK terhadap audit internal industri perbankan. OJK memiliki peran yang signifikan terkait dengan audit internal dalam industri perbankan. Yang pertama, penetapan standar dan pedoman. OJK menetapkan standar dan pedoman yang harus dipatuhi oleh bank dalam menjalankan fungsi audit internal. Ini termasuk menetapkan kebijakan, prosedur, dan standar praktik terbaik yang harus diikuti oleh bank dalam menjalankan audit internalnya. Yang kedua, pengawasan terhadap audit internal. OJK melakukan pengawasan terhadap kegiatan audit internal yang dilakukan oleh bank. Ini meliputi memastikan bahwa bank memiliki tim audit internal yang kompeten dan independen, serta melakukan penilaian terhadap efektivitas audit internal dalam memastikan kepatuhan, manajemen risiko, dan efisiensi operasional bank. Yang ketiga, penerbitan pedoman teknis. OJK secara berkala menerbitkan pedoman teknis terkait audit internal di sektor perbankan. Pedoman ini berisi instruksi lebih rinci mengenai praktik terbaik yang harus diikuti oleh bank dalam melakukan audit internal, serta memberikan panduan terkait dengan format laporan audit yang harus disampaikan oleh OJK.